Selamat pagi pemirsa, Elvarian News hadir kembali menjumpai Anda dengan informasi teraktual dan menarik yang ada di Rejang Lebong. Bersama saya, Melati Zakia Putri, inilah berita selengkapnya. Berita yang pertama akan kami bawakan adalah kebakaran hebat terjadi di Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Sebanyak 15 rumah dan bedengan warga terbakar api pada Rabu malam 4 Oktober 2023 sekira pukul 20:40 waktu Indonesia Barat. Kebakaran di Jalan Baru, Curup, Rejang Lebong itu persisnya di Jalan Sawah Baru, Gang Asrama dan Gang Mawar, RT 02 dan RT 01. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun diperkirakan kerugian mencapai miliaran rupiah. Kondisi gang yang sempit serta ramainya masyarakat yang tidak berkepentingan memadati sekitar lokasi terjadinya kebakaran di Jalan Baru, Curup, Rejang Lebong mengakibatkan petugas kesulitan melakukan pemadaman. Namun, berkat kerja warga Jalan Baru, TNI dan Polri, serta petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Rejang Lebong, api berhasil dipadamkan sekira pukul 23:35 waktu Indonesia Barat, yang mana diturunkan 7 unit mobil pemadam kebakaran dan juga diterjunkan unit tangki dan rescue untuk membantu mensuplai air. Lokasi terjadinya kebakaran berada di areal padat pemukiman dan didominasi rumah semi permanen sehingga api dengan cepat menyambar. Kepala Dinas Damkar Rejang Lebong Ferry Najamuddin mengatakan, api diduga berasal dari korsleting listrik pada bedeng kosong bagian tengah. Baik pemirsa, berikut cuplikan yang berhasil dilaporkan rekan kami yaitu Fauzan Firmansyah pada saat terjadinya kebakaran di TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Firmansyah dari kelas 11-9 akan meliput tentang video vlog Bahasa Indonesia tentang breaking news berita yang ada di Rejang Lebong. Yang saya berada pada saat ini adalah saya berada di Jalan Baru, Kecamatan Curup Kota, dan ada kebakarannya. Sekarang pemadam kebakaran sedang berupaya menyedot air di bagian gorong-gorong di bagian sana di dekat lokasi kejadian, dan sebagian warga sedang mengangkut barang-barang yang ada di dalam rumah yang masih bisa diselamatkan. Sekarang saya ada bagian dalam posisi titik kejadian kebakaran dan api sudah mulai bisa dipadamkan dan masih ada bara-bara api yang masih tersisa dari puing-puing kayu yang ada di dalam rumah. Dan sementara warga-warga banyak menyaksikan dan menonton di lokasi kejadian. Dan pada gang bagian sebelah kanan ternyata masih ada api yang belum bisa dipadamkan di bagian dalam rumah. Sementara masih petugas dan dibantu warga memadamkan api. Dan di bagian belakang tempat kejadian kebakaran masih banyak bara api yang masih menyala dan petugas masih menyedot air dari depan untuk terus memadamkan api yang berada di lokasi. Ya, sekarang sudah terhubung dengan Glenn Yeremia yang sudah berada di TKP pasca kebakaran. Ya, Glenn Yeremia, silakan. Ya Melati, saya Glenn Yeremia menyampaikan dari TKP. Kondisi di TKP pada saat ini setelah terjadi kebakaran yang menghanguskan 15 rumah warga pada Rabu malam, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 2023 di Jalan Baru. Diduga kebakaran ini disebabkan oleh konsleting listrik di salah satu rumah warga. Dapat kita lihat pada lokasi terkini bahwa banyak sekali puing-puing rumah yang tersisa akibat hangusnya rumah karena api yang melanda rumah warga. Dapat dilihat juga masih banyak sekali garis polisi yang mengelilingi lokasi TKP. Baiklah, dapat kita lihat bahwa pada lokasi ini mayoritas rumah warga berbahan dari kayu yang mengakibatkan api cepat merambat ke rumah warga-warga lainnya. Bisa kita lihat juga bahwa lokasi ini berada di gang cukup sempit yang mengakibatkan sulitnya akses untuk mobil pemadam kebakaran sampai di lokasi ini. Pada bagian depan gang juga terdapat posko bantuan dari Kementerian Sosial RI yang dapat menampung bantuan-bantuan bagi warga
di sekitar. Baik kepada Melati, saya kembalikan ke studio. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Luapan sampah memenuhi Jalan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Minggu sore kemarin, tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2023. Pada cuplikan yang telah diunggah oleh Apotekria Farma pada Instagramnya, kita sekarang sudah terhubung dengan Ajeng yang melaporkan langsung di TKP pasca kejadian. Silakan Ajeng. Ya, Melati, sementara yang bisa kami sampaikan secara langsung di Desa Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, terkait terjadinya luapan sampah yang diakibatkan karena tersumbatnya siring karena sampah yang menumpuk, tepatnya pada minggu kemarin, 8 Oktober 2023. Pada sore hari ini, terlihat luapan sampah yang meluap di jalanan ini tidak lagi terlihat. Bisa kita lihat sekarang, tepat di jalanan ini pada minggu kemarin sore, banyak sekali sampah yang berserakan. Dan juga banyak dari warga yang berlokasi di tempat kejadian, berbondong-bondong berusaha untuk membersihkan jalanan tersebut dari sampah. Sekarang jalanan ini sudah kembali bersih seperti sedia kala. Dan juga kami melihat bahwa adanya sampah di siring yang menjadi penyebab utama luapan sampah ke jalanan ini tidak lagi terlihat, serta aliran air di siring berjalan dengan lancar. Pada sore hari ini sudah terlihat bahwa sampah-sampah yang meluap di jalanan sudah tidak lagi terlihat. Dan juga sudah kami pastikan kembali air yang tersumbat di siring sudah berjalan dengan lancar. Demikian laporan dari kami dari Desa Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Kepada Melati, kami kembalikan ke studio. Ya, terima kasih Ajeng atas laporannya. Kita akan beralih kembali ke rekan kami yang lainnya yang sudah berada di TKP juga, yaitu Rahayu yang akan mewawancarai salah satu warga yang membantu dalam transportasi dalam mengurangi luapan sampah di Talang Benih, dan Monica yang akan mewawancarai pengunggah yaitu Apotekria Farma. Silakan Rahayu dan Monica. Baik pemirsa, saya akan mewawancarai salah satu warga yang berada di TKP, yaitu Pak Ahyan. Menyiapkan fasilitas kendaraan. Kan dikonsumsi lah, tidak. Juga ya, Pak. Kendaraan karena dia rame-rame dan tanya sendiri, minta bantuan kendaraan. Baik Nati, saya melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Saat ini sudah ada bersama saya Bapak Fajari. Oke, Bapak, kan kejadian ini kira-kira dampaknya apa aja? Paling kotor jalan kemarin itu kan. Terus tetangga juga masuk ke rumah, mungkin air kotor itu kan, air got. Mungkin mengganggu lalu lintas jalan Talang Benih ini aja, mungkin kayak gitu aja. Oke, kemudian aja. Kemudian kira-kira kejadian ini udah ada berapa kali sih Pak? Kalau kejadian, kalau yang paling parah yang kemarin ya, cuman kalau sumbat sering sih. Soalnya ini sampah-sampah ini kan dari pasar semua, dari pasar D, dari pasar tengah kan. Orang Jalan Baru lah kebanyakan kasih sampah, buang siring semua, jadi yang kita yang bawa kena kayak gitu aja. Oke. Kemudian biasanya hal apa sih yang untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin kesadaran dari masyarakat juga ya, sama bahasa kita apa ya, kesadaran masyarakat juga mungkin harus sadar diri juga kan, jangan buang sampah sembarangan di got, karena siring atau got itu bukan tempat sampah. Jadi juga mungkin juga harus ada peran pemerintah juga kan, harusnya di setiap RT RW itu harus ada kotak sampah yang besar untuk masyarakat buang-buang sampah, jadi tidak buang sembarangan kayak gitu aja. Mungkin ini aja sih Pak. Terima kasih untuk terima kasih, jawabannya. Ya, Kembali lagi kita bersama Melati. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Elfara News hari ini. Saya Melati Zakia Putri mewakili segenap kerabat kerja dan kru yang pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.